Alhamdulillah sudah memasuki pada hari kedua ya, karena pergantian tanggal di dalam bulan Hijriah, garis bawahi itu bertepatan dengan surupnya fajar ya, tenggelamnya matahari, dan diawali dengan berbarengan dengan adzan maghrib. Maka itu sebagai perpindahan tanggal. Kemudian perlu digarisbawahi juga bahwa Ramadan ini adalah syariat yang paling besar ya. Syariat yang paling besar dari sisi memakan waktunya ya. Dari sisi memakan waktunya, karena ibadah haji yang kelima saja itu hanya tidak lebih dari 5 hari ya, tidak lebih dari 5 hari secara pelaksanaan. Tetapi Ramadan ini itu 1 bulan penuh ya. Maka ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan konsolidasi, bulan penguatan, bulan penggemblengan. Jadi bagaimana setiap orang dilatih, digembleng untuk menjadi mampu ya, untuk memiliki sumber daya. Karena persoalan sumber daya manusia ini bukan main-main ya. Jadi orang bodoh, bapak-bapak, selalu menganggap bahwa yang mahal itu materinya ya. Itu orang bodoh. Padahal yang mahal itu adalah kita sebagai manusianya yang akan mengelola itu ya. Jadi jangan menganggap bahwa materi itu mahal ya, tetapi kitanya. Atau sama saja orang umur diberi oleh Allah 40 tahun, 50 tahun, tapi beda hasilnya, karena memang rata-rata beda pengelolaan ya. Sering disampaikan tidak menjamin luasnya wilayah, tidak menjamin panjangnya umur ya, tidak menjamin banyaknya kekayaan, kemudian dia bisa mengambil manfaat. Belum tentu ya. Tergantung kembali kepada kesiapan pribadi-pribadinya. Maka proses pelatihan bulan puasa ini ya adalah untuk mempersiapkan setiap pribadi bagaimana mau mengelola, itu intinya. Ya. Karena kalau kemarin saya sampaikan bahwa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, untuk setiap orang menjadi cermat, akurat. Ini kan dalam pengelolaan, Pak. Bu, ini dalam pengelolaan. Jadi kalau pengelolaannya tidak dibarengi dengan kecermatan, ya, nanti apakah yang dikelolanya 100.000, 1 juta, 10 juta, atau 10 tumbak, 20 tumbak, 50 tumbak, ya, tidak menjamin. Kemudian yang banyak hartanya, yang luas tanahnya, kemudian dia bisa mengambil manfaatnya, bisa saja dia habis dan dia dibebani oleh harta yang banyak yang dia dapatkan dari warisan. Bisa saja dia dibebani oleh umurnya yang panjang, umurnya saja panjang, tetapi apa produktivitas, apa yang dihasilkannya itu sangat minim sekali. Maka oleh karena itu di dalam puasa di sini kita belajar mengelola waktu. Waktu dikelola ya. Kalau Anda terlambat 2 menit saja ya, Anda sudah masuk ke adzan subuh. Anda tidak bisa memasukkan makanan atau minuman apapun, karena sudah ya. Kalau itu anak bapak-bapak, maka coba masuk ke anak-anak, atur waktunya ya, paling cukup sejam lah kalau untuk hiburan. Masa 4 jam hiburan? Kamu harus banyak belajar, belum bisa menghitung, belum bisa persentase, baca Quran masih belepotan, terjemah masih belepotan, akhlak-akhlak yang lainnya belum mampu bangun sendiri, belum bisa mengelola keuangan. Ini tugas-tugas yang berat. Kalau tidak dilatih ya,
Kalau tidak dikerjakan, berat. Ya. Oleh karena itu, ya, yang mahal itu adalah faktor manusianya. Apa yang mahal dalam diri kita? Takwanya, kecermatannya, keakuratannya, mahal. Ya. Ada yang mengatakan, salah satu teman saya, saudara saya mengatakan, kalau dia ngomong bisnis, kata dia, karena dia ahli bisnis, sepanjang pemahaman saya, sepanjang keyakinan saya, kata beliau, yang namanya bisnis itu adalah haram rugi, katanya. Ya, yang namanya bisnis itu haram rugi, cadu rugi, katanya. Kenapa? Semua bisa dihitung. Ya, semua bisa dihitung. Saya pikir bolak-balik perkataan itu benar nggak ya? Kalau bisnis itu cadu rugi, benar juga. Orang banyak yang menanam palawija, akhirnya nggak dapat untung. Tanamannya bagus, hasilnya bagus, tetapi perhitungan akhirnya minus. Kenapa? Salah ngitung. Seharusnya dia bisa menjual pas harga sedang mahal. Ini kejadiannya apa? Dia menanam, orang lain menjual harga mahal, dia menanam. Itu kan salah perhitungan, bapak-bapak, ya. Maka karena itu ilmu-ilmu perhitungan itu harus dipelajari betul, ya. Harus dipelajari betul. Nah, di sini arti takwa. Jadi, kalau sampai hidup ini gagal, ngurus anak gagal, ngurus umur gagal, ngurus keluarga gagal, ngurus tanah gagal, pertanian gagal, peternakan gagal, mau apa? Siapa yang akan menderita? Semua orang. Maka oleh karena itu, ya, kembalilah mencoba untuk